Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam acara Hujjah Aswaja, satu acara yang kita tunggu-tunggu karena Hujjah Aswaja merupakan acara yang membahas tentang amaliyah ubudiyah yang dilakukan oleh masyarakat dan dibahas sesuai dengan dalil-dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwasanya Hujjah Aswaja ini terselenggara berkat kerjasama antara Aswaja Center, PWNU Jawa Timur, dan TV 9 Santun Menyejukkan. Setiap kita tayang, kita akan bahas tentang topik yang kita siapkan, dan nanti pemirsa bisa interaktif dengan kami di waktu yang kita sediakan. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang mungkin ini baru bagi kita semuanya dan ini perlu kita bahas. Dan topik itu adalah yaitu liberalisme pemikiran dan gaya hidup, artinya gaya hidup masa kini. Dan kita bahas topik ini bersama Al-Ustadz narasumber yang biasa mengisi di Hujjah Aswaja ini. Beliau adalah Al-Ustadz Farid Khairul Anam LCMAI. Beliau adalah anggota Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita. Alhamdulillah. Ini dari Malang langsung? 2 hari ini sama tim Aswaja Center di Sampang, Sabtu Ahad, kemudian Senin ke UIN Sunan Ampel, malam ini di TV 9. Jadi 3 hari tidak kembali ke rumah. 3 hari, ya, alhamdulillah. Bang Tayyib. Ya, kalau kita membahas tentang tadi ya, ada daurah Aswaja di Sampang. Jadi daurah Aswaja ini di PWNU itu tiap berapa bulan Ustaz? Atau tiap siklusnya itu tiap minggu atau normalnya untuk di cabang itu tiap bulan atau 2 bulan. Cuma tentu kondisional sekali, tergantung kesibukan dan kesiapan panitia lokal. Cuma begitu. Tentu semua akan terjangkau. Cabang-cabang itu mulai dari barat Jawa Timur sampai titik paling timur. Gitu ya. Ya mungkin ini pemirsa, mungkin Aswaja Center di cabang-cabang ini mungkin bisa mempersiapkan ya suatu sarana. Nanti ada sarana daurah Aswaja dari PWNU, salah satunya panjenengan gitu bersama yang lain. Gitu saja. Ya, Ustaz, kita bahas tentang liberalisme pemikiran dan gaya hidup. Ya, artinya gaya hidup masa kini Ustaz ya kita. Ya, ini memang suatu topik yang mungkin sangat penting bagi kita bahas Ustaz itu ya. Ya, kalau kita membahas tentang suatu pemikiran, itu pasti kan kaitannya dengan ilmu ya. Ilmu pengetahuan yang mana masuk dalam pemikiran kita. Dalam Islam itu ada jalur ilmu pengetahuan. Dan itu apa saja Ustaz, jalur ilmu pengetahuan dalam Islam itu? Matur nuwun Ustaz Munir. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV 9 yang berbahagia, menjawab pertanyaan dari Ustadz Badrul Munir tadi bahwa ilmu itu memang tiba atau datang kepada kita melalui beberapa jalur. Yang pertama melalui intuisi atau ilham. Yang kedua melalui yang dinamakan dengan panca indera atau al-hawas al-khams. Kita menangkap suatu objek, suatu kejadian, kita akan mendapatkan ilmu. Itu adalah yang kedua, jalur yang kedua. Yang ketiga adalah akal yang sehat. Al-aqlus salim. Pokoknya akal itu sehat, normal, tidak jam 1 lebih 5, pandome miring nang kulon kabeh, atau ya al-aqlus salim sesuai dengan standar yang ada. Itu juga merupakan jalur ilmu. Sedangkan yang ketiga dinamakan dengan berita yang benar atau al-khabarus shadiq. Kalau dalam bahasa Maduranya itu true report, berita yang benar. Berita yang benar. Al-khabarus shadiq itu juga menjadi jalur ilmu. Keterangan secara singkat, yang pertama tadi kita katakan jalur ilmu yang pertama adalah intuisi atau ilham. Tentu ilham yang baik, ilham yang didapatkan seseorang melalui taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilham ini memang
sesuatu yang terbersih dalam hati atau jiwa atau pikiran, di mana hati ini bersih, menangkap ilham yang baik, yang dia sebenarnya tidak tahu ini asalnya dari mana. Tapi juga jangan lupa kadang ilham itu sesuatu yang jelek. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham yang takwa, ada ilham fujur. Cuma kalau kita bicara konteks tadi itu, berarti ini sesuatu yang baik. Artinya orang takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilham, itu tentu ilham yang takwa itu. Apakah ilham itu juga berupa sebuah mimpi atau keyakinan pada kita itu? Bisa saja, karena kalau kita berbicara ilham bisa saja melalui mimpi. Kemudian yang kedua, jalur ilmu didapatkan dari panca indera, al-hawas, al-khamas. Dan ini sebenarnya kalau dalam keilmuan agama Islam, dua-duanya ini dibungkus dalam istilah muhaddas. Jadi ada istilah yang namanya muhaddas. Muhaddas itu ada dua. Yang pertama namanya ilham, yang kedua namanya firasat. Berarti gimana perbedaan antara ilham dengan firasat? Ilham itu sesuatu yang didapatkan dengan cara taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau firasat itu melalui pengamatan panca indera, melalui sesuatu yang mujarab, melalui latihan-latihan, pengamatan yang berulang-ulang, seseorang akan mendapatkan firasat. Nah, kalau dalam kitab Tarikhul Khulafa karya Dr. Ibrahim Al-Quraibi, dikatakan orang yang paling banyak mendapatkan ilham jenis muhaddas yang pertama adalah Sayyidina Umar. Berapa ayat yang beliau yang sesuai dengan ucapan Sayyidina Umar, atau kemudian sesuai dengan usulnya Sayyidina Umar. Sedangkan yang kedua, ilmu firasat ini yang paling terkenal memilikinya adalah Imam Syafi'i. Sampai dikatakan beliau itu memiliki kitab ilmu firasat, tapi memang tidak sampai kepada kita. Tapi kemudian ada keterwakilan, misalnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu memiliki ilmu firasat. Bagaimana mengamati wajah, beliau bisa, oh ini karakternya seperti ini dan seterusnya. Itu kan melalui pengamatan, melalui al-hawas, al-khamas, panca indera. Apa itu tidak seperti psikologi itu? Bisa saja karena memang basisnya adalah basis pengamatan terhadap wajah. Itu kalau dikembangkan, mengapa kemudian nadhrah sebelum menikah, sebelum khitbah, lamaran itu cukup wajah saja, karena dari wajah ini irungnya mencelek ini, karakternya seperti apa dan seterusnya. Itu memang ada ilmunya. Dan Imam Syafi'i itu mahir itu, mahir sekali. Dan itu banyak cerita-cerita yang terkait dengan ilmu firasatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan itu bukan sesuatu yang mistis atau primbon, tapi memang ada ayatnya, ada hadisnya. Ayatnya mengatakan inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau memperhatikan tanda. Panca inderanya dipakai gitu. Itu sumber ilmu yang jalur ilmu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah al-aqlus salim. Akal yang sehat, dan ini disinergikan dengan yang kedua, yang keempat, yang berdasarkan al-khabarus shadiq, wahyu atau berita yang benar. Kalau yang pertama atau yang ketiga dalam bagian kita secara umum tadi itu rasional. Al-aqlus salim itu kan sesuatu yang rasional. Tapi yang keempat, al-khabarus shadiq, berita yang benar, itu sesuatu yang suprarasional. Maksudnya seperti apa? Kita kalau di akidah dulu, di pelajaran-pelajaran dasar masalah akidah di pondok pesantren atau di madrasah diniyah, kan ada yang diistilahkan dengan dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu dalil melalui logika atau rasio, sedangkan dalil nakli itu teks-teks dalil normatif dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dan dua-duanya ini kan sebenarnya bersinergi, bekerja sama. Diibaratkan misalkan dalam mazhab Asy'ari Maturidi, rasio itu untuk menafsirkan teks, bukan untuk mempertanyakan teks. Kalau mempertanyakan teks, menggugat teks, itu orang-orang Mu'tazilah yang kadang diteruskan oleh orang Neo-Mu'tazilah. Jadi memang kalau Asy'ari Maturidi, rasio itu untuk menafsirkan teks dan bekerja sama untuk mengungkap suatu objek kebenaran. Contohnya gini, supaya lebih mudah, dalil akli itu ibarat penglihatan kita. Sedangkan dalil nakli, Al-Quran hadis, itu ibarat cahaya. Kalau saya ingin menangkap objek ini, saya membutuhkan dua-duanya. Saya membutuhkan ketersediaan cahaya di ruangan ini, dan juga saya butuh untuk membuka mata saya. Kalau salah satunya tidak ada, saya sulit untuk menangkap kebenaran apa hakikat benda yang ada di depan saya. Mengapa? Misalnya salah satunya, cahaya sudah ada, tapi kalau merem,
apa saya tahu ini benda apa? Kecuali saya pegang, tapi saya sudah melibatkan salah satu panca indera saya. Atau sebaliknya, saya sudah membelalakkan mata, tapi kemudian cahaya tidak ada. Saya juga tidak akan bisa menangkap hakikat objek ini. Jadi memang dua-duanya ini saling bersinergi, dan kaitannya dengan kajian kita ini, Ustaz Munir, bahwa ilmu itu jalurnya tidak hanya dari sesuatu yang empiris, yang melalui pengamatan dan penelitian secara objektif saja, atau kemudian yang berasal dari rasional saja, dari akal pikiran, tidak. Tapi dalam Islam ada yang namanya ilham, ada yang namanya al-khabarus shadiq, true report tadi itu berita yang benar, yang dalam bahasa kita adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dalil ada dua, berarti al-aqli dan al-aqlu dan anaklu, ya, artinya. Dari akal itu, rasional itu, kalau para ulama mengatakan juga bisa dari ilham juga, kemudian juga dari dari panca indera dan akal yang sehat, kemudian anaklu itu dari Al-Qur'an, al-hadis gitu. Al-hadis itu sendiri itu bersifat akhbar shadiq atau tidak? Ya, hadis kalau kategorinya memang mutawatir, itu dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Begitu Ustaz, ya. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu merupakan sumber al-khabar shadiq, sumber pengetahuan dan juga sumber utama kita. Betul. Ya, pemirsa, menarik sekali, dan mungkin pemirsa sudah paham bahwa jalur ilmu pengetahuan kita ya dari Al-Quran sumber utama, dan juga dari rasionalisasi kita, yaitu salah satunya yang disampaikan oleh Ustaz Faris tadi, diantaranya adalah yaitu panca indera, ilham, dan juga akal yang sehat. Ya, saat ini kita akan membahas tentang rasional dan empiris ini setelah yang satu ini. Pemirsa TV 9, terima kasih masih setia menunggu kami di acara Hujjah Aswaja. Topik malam hari ini kita membahas tentang liberalisme pemikiran dan gaya hidup bersama Ustaz Faris Khairul Anam LCMHI. Ya Ustaz, mungkin pemirsa sudah paham, dengan dengan pemikiran sederhana tadi itu ya. Ya, bahwasanya ilmu pengetahuan itu ada dua jalur, jadi dari Al-Quran dan non Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran itu ada ilham tadi ya, ada panca indera, akal sehat gitu. Ya, ini kalau kita lihat sekarang itu ada paham rasionalis dan empiris. Dimana kalau sesuatu itu tidak dibuktikan dengan nyata, itu tidak diakui. Ini kalau seperti ini berarti kan ilham itu sudah minggir. Apalagi yang keempat tadi, wahyu. Artinya wahyu dalam agama seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang mengikuti paham rasionalis dan empiris mengatakan agama itu tidak ada. Ya, nggak ada, surga dan neraka tidak ada. Kalau seperti ini bagaimana Ustaz? Jadi leres yang panjenengan sampaikan tadi, ada kajian-kajian memang dalam ilmu filsafat, misalnya dalam buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, di situ disebutkan pendapat seorang filosof abad ke-17-18 yang bernama Auguste Comte. Dia ini sebagai filosof yang dikenal memiliki aliran positivisme. Dia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bergerak melalui 3 proses. Yang pertama religius, yang kedua metafisik, dan yang ketiga sesuatu yang positif. Maksudnya apa? Yang pertama, konsep ilmu pengetahuan yang religius. Maksudnya ilmu itu didapat dari dogma-dogma religi. Dalam bahasa kita diambil dari wahyu lah. Diambil dari wahyu. Ya, sebelumnya gini Ustaz. Ini mungkin banyak sekali pemirsa yang awam yang melihat. Positivisme itu apa? Nanti kita bahas kan baru yang pertama ini. Baru yang religius. Yang pertama religius. Jadi ilmu itu didapat dari dogma-dogma religi. Dari ayat-ayat Al-Qur'an lah. Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian lama-kelamaan akan bergerak menjadi yang kedua, metafisik. Metafisik itu dari sesuatu yang ditelaah secara spekulatif, tapi sudah mulai lepas dari wahyu. Sudah mulai lepas dari dogma-dogma religi.
Ini sudah parah. Yeah. Lebih parah lagi bergerak ke yang tiga, positif. Bahwa ilmu yang diakui itu hanya sesuatu yang ditangkap oleh panca indera dan kemudian secara pembenarannya itu melalui verifikasi yang objektif, diteliti, ditelaah. Kalau kemudian ini sesuatu yang positif dalam arti benar secara verifikatif, itu akan diterima karena berhasil diuji secara ilmiah menurut dia. Gitu. Dan ini 3 pergerakan ilmu menurut Comte ini akhirnya dikenal dengan teori positivisme Comte, bahwa apa? Bahayanya di sini 2. Kalau kemudian dilihat dari kacamata agama, Ustaz Munir, bahayanya pendapat ini 2. Yang pertama, berarti menurut Comte, ilmu yang didapatkan dari wahyu atau dogma religi tadi itu dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang paling primitif, yang paling kuno. Jadi kalau masa modern sudah ditinggalkan gitu. Makanya bahayanya yang kedua, lama-kelamaan orang itu akan menganut pemahaman positivisme, rasionalis, empiris dan tidak beragama. Bahayanya kan di situ. Makanya ini sama seperti panjenengan tadi menanyakan, positivisme dan relativisme ini sekarang kondisinya seperti apa? Dan itu secara pemikiran dan memang gaya hidup, sadar atau tidak sadar kita melakukannya. Kita melakukannya. Dan itu terbukti, Ustaz. Apakah terbukti positivisme dan empirisme dalam kehidupan masa kini, Ustaz? Kita katakan tidak, bahwa kebenaran itu kalau memang hanya diambil dari sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ketika seorang mahasiswa atau pelajar mendapatkan keterangan bahwa kecepatan cahaya itu 270.000 per detik, itu mahasiswa dan pelajar langsung percaya tanpa minta dibuktikan secara empiris. Buktinya mana? Langsung percaya. Yang kedua, yang dalam kehidupan sehari-hari kita, saya ini anaknya bapak saya nggak pernah minta tes DNA pada bapak saya. Bahwa apa? Bahwa empiris itu memang bukan sesuatu kebenaran mutlak dan tidak bisa menjadi jalan satu-satunya untuk menangkap ilmu pengetahuan. Misalnya gini, Pak, temenan tak aku anak sampean itu. Mana saya kepingin bukti secara rasionalis dan empiris. Saya butuh DNA. Itu juga ternyata tidak ada yang melakukan itu. Berarti secara sendirinya teori positivisme tadi itu terbantahkan secara empiris juga, secara empiris juga. Atau secara kehidupan nyata kita itu tidak begitu mementingkan positivisme atau tidak begitu membuktikan setiap apa yang terjadi pada kita itu dengan positivisme dan empirisme gitu. Betul. Ternyata pergerakannya seperti itu, perkembangannya seperti itu. Tapi kemudian Ustaz Munir itu secara sadar atau tidak sadar, gaya hidup kita itu ternyata karena kita ini hidup di zaman materialistis, kebendaan, semuanya itu diukur dengan benda. Padahal kita mendapatkan otokritik dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Ternyata ciri-ciri orang yang bertakwa itu tentu adalah orang yang beriman. Ternyata keimanan itu kan objeknya banyak. Ada iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar dan seterusnya. Ternyata keimanan yang pertama kali disebutkan oleh Al-Qur'an itu adalah keimanan terhadap sesuatu yang gaib. Kalau kita mengamati Al-Qur'an 30 juz, mulai juz 1 sampai juz 30. Ternyata di Al-Baqarah surat yang kedua ayat 3 itu sudah disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang iman kepada sesuatu yang gaib. Nah, gaib ini apa? Menurut bahasa muda dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan gaib itu adalah setiap kullu ma ghaba anka, sesuatu yang tidak ada di hadapanmu dan tidak bisa kamu amati. Makanya rukun iman yang ke-6 itu rata-rata payungnya adalah iman kepada sesuatu yang gaib ini. Allah, hari akhir, kemudian kalau dikembangkan hari akhir itu ada surga dan neraka, ada hari pembalasan, ada mizan, ada hari timbangan, ada dosa, ada pahala. Ini kan kemudian tidak bisa dilihat. Dan inilah ujian bagi manusia, bagi kita yang mengklaim sebagai orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Meskipun semua itu tidak kelihatan, kita ini iman apa tidak iman? Kita ini percaya apa tidak percaya? Sebelumnya Ustaz, ini tadi kan kita bahas
teori positivisme dan empirisme ya, di mana rasionalisme itu ada dalam kehidupan kita harusnya, itu menurut mereka itu. Kalau ini pemikiran kemudian kita tarik ke gaya hidup sekarang, Ustadz. Gaya hidup sekarang ini, apakah orang Indonesia, khususnya orang Islam di Indonesia ini juga menganut gaya rasionalisme dan empirisme? Artinya di dalam situ kan orang rasionalisme itu kan pasti materialistis ya. Betul. Artinya sesuatu itu harus dibendakan gitu ya. Betul. Apalagi dengan hal-halnya bisa wahyu atau ghaib itu mereka tidak mau. Apalagi yang disebut dengan dunia itu mereka itu pasti nomor one. Itu bagaimana sisi pendapat panjenengan ketika diseret di gaya kehidupan sekarang ini, khususnya orang Islam, Ustaz? Leres sekali apa yang panjenengan sampaikan. Katanya pedal itu ada di dunia akademis, gitu. Di perguruan-perguruan tinggi. Tapi sadar atau tidak sadar, ternyata gaya hidup kita ini sudah liberal. Ketika kita hedonis, orang kampung pun itu sebenarnya sudah gaya hidupnya sudah hedonis, sudah sangat bebas sekali. Dalam arti mereka itu sadar tidak sadar ketika kita ini dikatakan sebagai orang yang hidup di zaman materialis. Yang diukur dan menjadi ukuran itu hanya benda saja, hanya benda. Padahal ini kalau dikatakan dengan dibandingkan dengan apa yang ditegaskan oleh Al-Quran yang pertama kali disebut tadi itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, inilah ujian bagi kita. Dan seandainya Ustadz Munir, seandainya yang gaib ini diperlihatkan oleh Allah sekarang ini, waduh, pasti semua orang akan taat. Dan tidak akan ada satupun orang yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya gini. Orang sholat itu kan dikasih pahala kalau diterima. Kita sholat sendirian. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Misalnya langsung dibendakan. Rupanya ganjaran ini langsung ketok. Buka sajadah, Ustadz Munir langsung ono duit 1 juta. Kira-kira sholatnya rajin apa nggak rajin? Rajin sekali. Rajin sekali. Itu padahal sholat sendirian. Bagaimana kalau disebutkan dalam hadis Rasulullah, jalur ilmu pengetahuan yang keempat tadi adalah al-khabarus shadiq. Hadis Nabi Muhammad SAW yang katakan sampai mutawatir atau sahih. Kemudian dikatakan orang yang sholat berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan. Dalam satu hadis 25 derajat, dalam hadis yang lain 27 derajat. Misalnya kita ini iman kepada sesuatu yang gaib total mutlak di sini, tidak terpengaruh oleh paham materialistis, empiris atau kemudian rasionalis. Sama-sama sholat subuh 2 rakaat, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus diumumkan oleh imamnya, ayo para bapak, para ibu yang jadi jamaah masjid, karpet masjid dibuka, soalnya ganjarannya dikontan oleh Allah. Dibuka ternyata tidak hanya 1 juta, tapi 27 juta. Kira-kira masjid kita ini full apa enggak full? Subhanallah, berarti ini otokritik yang sangat-sangat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Sekarang itu kita memandang orang yang hormat itu adalah orang yang punya uang. Tapi kalau orang yang taat agama, rajin jamaah di masjid, tapi kalau umpamanya nggak punya uang, ya direndahkan di masyarakat ini ya gitu. Ya ini mungkin kita seret di kehidupan yang lain, Ustaz, di politik atau yang lainnya, Ustaz ya. Tapi setelah ini, Ustaz ya. Menarik sekali pemirsa tentang ada rasionalis dan empiris, dan juga kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita harus introspeksi diri, karena kita itu semakin metuhankan benda, atau kita itu memikirkan suatu hal yang tidak gaib, di mana dunia itu tujuan kita, harusnya akhirat tujuan kita. Setelah ini kita akan kembali dengan interaktif di 031 566 0109. Pemirsa, terima kasih masih setia menunggu kami di acara Hujah Aswaja dalam tema liberalisme pemikiran dan gaya hidup bersama Ustadz Faris Khairul Anam LC-MAI. Dan kami menunggu interaktif dari pemirsa tentang topik yang kita bahas di malam hari ini di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109, mungkin nanti tertera di layar kaca TV 9. Ya Ustadz, ya ini teori
positivisme dan empirisme ini kita harus hadapkan ke diri kita sendiri, Ustaz kan. Memang saya tidak sadar, Ustaz, kita ini juga terpengaruh dengan liberalisme itu, Ustaz, itu. Secara gaya hidup. Secara gaya hidup, Ustaz, ya gitu kan. Yang mudah-mudahan tidak pemikiran kita ya. Nah, tujuan kita tapi mungkin ada gelarnya, Ustaz. Melalui proses lah, makanya kayak gitu. Tapi kan kadang kala juga, Ustaz, masyarakat itu kadang kala juga terseret arus begitu keras, begitu jauh, Ustaz, terhadap duniawinya. Betul. Sehingga agama itu hanya sebagai formalitas saja, di mana tiap harinya itu dia mementingkan dunia saja, materi saja. Ini juga apakah sebuah isyarat bahwa dia itu juga pengaruh liberalisme, Ustaz? Iya. Memang sebelum kita menunjuk orang lain kan kita ini menunjuk diri sendiri. Artinya kita menunjuk itu satu jari ke orang, cuma yang apa ini kan ke kita. Gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man qala fi akhir hayatihi, atau man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah akan masuk surga. Mengatakan la ilaha illallah itu mudah, Ustaz Munir. Bahkan kemudahan la ilaha illallah itu ketika kita melafadzkannya dalam lisan, bibir kita ini tidak perlu bergerak. La ilaha illallah, cuma lidah tok yang main. Lidah, bibir kita itu diam. Cuma mengapa tidak semua orang bisa akhir kalimatnya itu la ilaha illallah? Nah, ini kan dikembalikan kepada gaya hidup mereka itu selama ini seperti apa. Ulama menyimpulkan man syabba ala syai'in syabba alaihi wa man syabba alaihi mata alaihi. Siapa orang yang di masa mudanya memiliki sifat dan kebiasaan tertentu, maka sifat kebiasaan itu akan dia bawa sampai tua. Wa man syabba alaihi mata alaihi. Dan siapa orang yang di masa tuanya memiliki sifat dan kebiasaan tertentu, kok dia tidak mau mengubah, maka sifat dan kebiasaan itu akan dia bawa sampai tua. Oh begitu, berarti suatu akhir hidup kualitas husnul khotimah itu tergantung kebiasaan mudanya. Iya, tergantung kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Status kita itu adalah kebiasaan kita. Berarti kalau nggak ada ya unen-unen gini, muda foya-foya, tua masuk husnul khotimah. Jadi gitu. Nah, mari kita semua itu kita jadikan otokritik. La ilaha illallah itu seperti apa? La ilaha illallah memang kita artikan tiada Tuhan selain Allah. Kita ini secara tauhid sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara ubudiyah dan kebiasaan, apakah ini sudah la ilaha illallah? Ilah itu ternyata dalam bahasa muda secara praktek, ilah itu adalah segala sesuatu yang dinomorsatukan. Berarti la ilaha illallah tidak ada yang kita nomorsatukan kecuali Allah. Taat apa tidak taat? Kalau taat berarti dia menomorsatukan Allah. Kalau tidak taat berarti dia mensekiankan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, terdengar kumandang adzan. Sampai kemudian waktu sholat itu sudah habis, dia nggak melakukan sholat juga. Karena malas, karena sengaja, atau karena kesibukannya. Lah tunggu sholat rame hari, pas rame hari. Eman kalau saya tinggal untuk sholat atau lain sebagainya. Berarti bagi dia bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa toko. Karena yang dia nomor satukan ternyata adalah tokonya, kesibukannya, jabatannya. Demikian juga pejabat yang melakukan korupsi, dia tidak menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala, tapi menomorsatukan duniawinya. Dan ini Ustaz Munir, kalau sadar tidak sadar kita itu ternyata berfaham rasionalis dan empiris. Ada telepon. Ini mana ini? Kalau nggak langsung diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rahman di Surabaya. Bapak Rahman di Surabaya. Pak Rahman, apa kabar? Ini langsung aja ke narasumber. Pak Faris. Ya, ini saya kan mau yang perlu saya tanyakan. Di Indonesia ini kan muncul adanya madhab. Ajaran Islam di Indonesia kan muncul, ada madhab yang kita kenal. Nah, munculnya madhab di Indonesia ini apakah hasil pemikiran, ajaran, atau tadi yang terakhir ilham? Nah, mohon saya ingin penjelasannya, karena masing-masing madhab di Indonesia ini ada pengikutnya. Nah, mohon saya diberikan pendamping atau istilahnya bukti dalil nakli atau aklinya yang mendukung munculnya madhab ini.
yang bisa diikuti oleh umat Muslim di Indonesia. Karena saya tidak di Mekah Madinah tidak kenal itu soalnya. Gitu. Oh gitu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman di Surabaya. Sangat bagus sekali pertanyaan Ustaz ya. Ya. Pak mazhab ini apakah pemikiran, apakah ajaran atau ilham? Iya. Ya. Kalau kita mengenal konsep ijtihad, Pak Rahman, ijtihad itu adalah badlul juhdi, mengerahkan usaha, mengeluarkan pemikiran dan seterusnya untuk memahami dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ijtihad itu dilakukan oleh masing-masing ulama yang kategorinya memang mujtahid, bukan seperti kita, orang-orang yang memahami Al-Quran dengan segala ilmu ke-Al-Qur'anannya, memahami hadis dengan segala disiplin ilmu dalam ilmu ulumul hadis, itu di mana dia sudah sampai pada derajat mujtahid, maka dia mengerahkan usahanya itu. Berarti ada peran dalil akli, ada peran kemudian al-aqlus salim, ada peran al-hawas al-khams, bahkan al-Imam Asy-Syafi'i itu melakukan istiqra, melakukan penelitian terkait masalah haid dan sebagainya. Aqallul haid itu berapa hari, minimalnya haid berapa hari, kemudian maksimalnya berapa, umumnya berapa, itu melalui istiqra, melalui sebuah penelitian, apa ya, kalau survei lah, kalau sekarang itu survei. Jadi memang ini ada unsur al-aqlus salim, bagaimana akal yang sehat yang digunakan oleh orang-orang yang kategorinya sebagai mujtahid, dia itu bagaimana memahami teks. Nah, kalau ditanyakan oleh Pak Rahman, apa dalil naklinya? Nakli kita katakan Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada istilah liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu fiddin ini dari kata al-fiqih. Fikih secara bahasa itu adalah al-faham. Bagaimana seseorang memahami. Berarti ada proses manusia yang memahami dalil itu dari Al-Quran maupun hadis. Berarti ini ada peran al-aqlus salim, akal yang sehat, yang dilakukan oleh orang yang memang kategorinya mujtahid. Kemudian dalil dari segi apa namanya hadis. Ini hadis yang sangat populer, bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, secara singkat ditanya, kalau kamu nanti menemui penduduk masyarakat Yaman, menemui satu kejadian, apa sikapmu? Dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal, aku akan menghukumi dengan kitabullah. Kalau di kitabullah nggak ada gimana? Saya akan mengambil dari hadismu, dari sunnahmu. Kalau dari sunnahku juga tidak ada. Dijawab oleh Mu'ad bin Jabal dalam bahasa pernyataan yang sangat populer sampai sekarang, beliau mengatakan ajtahidu wala alu. Aku akan berijtihad dan aku tidak akan melampaui batas dari koridor Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ijtihad, Pak Rahman. Ada ijtihad dan produk ijtihad ini berbeda-beda. Tingkat pemahaman orang itu kan berbeda-beda. Hak itu memang satu, tapi shawab itu banyak. Cuma kita tidak bisa mengungkap yang hak itu seperti apa, karena itu sudah menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nggak menjustifikasi hak ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Makanya wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah hak itu pasti sesat. Tapi hak itu hakikat kebenaran yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Adapun tingkat manusia itu hanya shawab saja, gitu. hanya shawab. Dan makanya Al Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata'. Pendapat saya itu benar, tapi bukan hak loh ya. Pendapat saya shawab yang mengandung kesalahan, yang berpotensi salah. Wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu shawab. Dan pendapat selain saya ini salah tapi juga berpotensi benar. Berpotensi benar. Singkat Ustaz, ilham apakah juga digunakan oleh mujtahid Ustaz? Ilham itu sebagai bahan untuk memutuskan hukum, tapi sebagai keputusan hukum tidak bisa. Kemudian menjawab dari Pak Rahman tadi, di Arab Saudi nggak ada. Apakah ada di Arab Saudi? Arab Saudi kan sama manusianya dengan kita Ustaz, di Indonesia. Sebenarnya ada. Ulama-ulama Saudi itu mengklaim sebagai penganut mazhab Hambali. Sebelum era Saud, kerajaan Saud, itu 4 mazhab hidup di Saudi Arabia. Tapi memang mazhab negara di sana hanya Hambali. Tapi 4 mazhab dan orang-orang yang mengajar di Masjidil Haram, kalau kita mempelajari sejarahnya, 4 mazhab itu ada. Bahkan ada yang diistilahkan dengan al-maqamatul arba', pengimaman yang 4. Jadi dulu imamnya itu 4, al-maqamatul arba', bisa diteliti gitu. Jadi jangan melihat Saudi yang sekarang, jadi melihat Saudi yang sejarahnya secara komprehensif. Mazhab itu ada. Kalau kemudian tidak ada mazhab, kita itu mau mempelajari Al-Quran hadis langsung,
tingkat pemahaman kita ini sangat lemah sekali. Bagaimana kita memahami Al-Quran, ternyata yang dipelajari juga terjemahannya kan itu. Terjemahan itu sudah bermadhab. Oh gitu. Ya. Ya. Kembali ke tadi ya gitu ya. Ya, kembali ke positivisme relativisme. Iya gitu. Seandainya dosa itu juga kelihatan, seandainya dosa nggak sholat misalkan, dosa nggak sholat itu kelihatan. Tapi kita kadang lupa terhadap dosanya meninggalkan sholat itu. Surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Akan datang generasi pengganti, generasi ini jelek karena memiliki dua sifat yang sama-sama jelek. Yang pertama adaa'us shalah, mereka meremehkan salat. Karena opo-opo tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, jare wong Malang moro-moro gak ngayambes. Moro-moro gak sembayang. Oh gitu. Iya. Repot didik gak sembayang, biyodo kesel didik gak sembayang. Karakter yang kedua wattaba'us syahawat. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Apa yang kemudian diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yalqauna ghayya. Kalau kita baca di terjemahan tafsir Al-Qur'an versi Kemenat, fasaufa yalqauna ghayya diartikan mereka akan menemui kesesatan. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, maknanya tidak itu. Tidak hanya itu. Berarti terjemahan Al-Quran itu memang sudah bermadzhab. Kalau kita lihat tafsirnya, ternyata fasaufa yalqauna ghayya yang diancamkan kepada orang yang meremehkan sholat dan menuruti hawa nafsunya, kelak mereka akan dilemparkan ke suatu tempat yang bernama Al-Ghay. Apa Al-Ghay itu? Al-Ghay ini adalah nama suatu jurang yang berada di dasar neraka Jahanam, tempat mengalirnya nanah dan darah penghuni neraka. Bahkan di jurang Al-Ghay ada sumur yang namanya Bahim. Menurut Imam Ibnu Mas'ud, panasnya neraka itu dari sumur Bahim ini. Bahkan ketika neraka itu bergoncang karena panasnya berkurang, karena api neraka itu kan berubah-ubah warnanya, itu Allah akan membuka sumur yang bernama Bahim, kemudian akan mengeluarkan api yang sangat panas, dan ternyata sumur ini ada di jurang yang bernama Al-Ghay. Meskipun namanya baik, jangan sampai kasih nama anak Bahim Al-Ghay loh. Ini seandainya keimanan kita terhadap sesuatu yang gaib melalui kabar dari Al-Khabarus Shadiq itu kita yakini, kita ini nggak berpaham materialistis, kebendaan. Misalkan itu yang menjadi ujian kita. Misalnya setelah ada orang yang meninggalkan sholat, terus ketok jurang Al-Ghay dengan segala siksa yang sangat menyedihkan. Kinten-kinten keweden apa mboten? Ya pasti takut saat itu ya. Nah, itulah artinya yang dikatakan gaya hidup kita ini ternyata sadar tidak sadar, liberal, hedonis, materialis, positifme, empiris dan seterusnya. Subhanallah. Setelah ini kita akan memberikan pertanyaan kepada Anda. Bagaimana cara kita meyakinkan sesuatu yang gaib ini agar kita bisa mengikutinya. Kadang-kala kita akan meyakini satu yang gaib itu satu yang hal usangnya, artinya itu itu nggak terbukti itu. Dan orang yang meyakini adanya materialistis itu, mereka meyakini dengan keyakinan hati karena apa? Kelihatan seperti itu. Lah, bagaimana cara meyakinkan itu, Ustaz? Tapi setelah yang satu ini, Ustaz ya. Monggo. Ya, pemirsa, menarik sekali, dan dengan beberapa pertanyaan dari pemirsa tadi memberikan sebuah nuansa topik kita ini semakin menarik, dan setelah ini kita akan masih membuka interaktif dari pemirsa semuanya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Hujjah Aswaja dalam tema liberalisme pemikiran dan gaya hidup bersama Ustadz Faris Khairul Anam LCMAI. Ya Ustadz, tadi kita sudah memberikan suatu gambaran kepada masyarakat tentang liberalisme pemikiran juga mereka artinya liberalisme kehidupan mereka gitu, kehidupan mereka yang tidak sadar mereka itu menurunkan sebuah materi daripada sebuah hal yang gaib gitu. Sekarang bagaimana cara kita meyakinkan kepada masyarakat dan diri kita sendiri yang mungkin juga terkait dengan liberalisme itu dengan hal yang gaib ini,
sehingga yang gaib ini bisa mengalahkan sebagai keyakinan kita tentang adanya materialisme itu, Ustaz. Ya. Setelah tadi kita temukan bahwa keimanan terhadap sesuatu yang gaib itu yang pertama kali disebutkan oleh Al-Quran dalam urutan mushaf, berarti ini memang menunjukkan urgensi atau pentingnya keimanan terhadap sesuatu yang gaib ini. Nah, tinggal bagaimana leres yang panjenengan tanyakan tadi, bagaimana kita meningkatkan keimanan itu di zaman yang kebendaan, di zaman yang materialistis. Yang pertama, ternyata sesuatu yang gaib itu ada padanannya, ada persamaannya dengan sesuatu yang tidak gaib. Sesuatu yang tidak kelihatan, ternyata untuk menjelaskannya itu ada yang mirip dengan sesuatu yang kelihatan. Berarti ada kiasannya itu. Ada gambarannya, ada gitu. ilustrasinya. Gitu. Dan ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita itu pakai al-aqlus salim untuk memahaminya sehingga kita sampai pada menempatkan otoritas wahyu dalam tempatnya. Yang pertama, yang gaib ada persamaannya dengan sesuatu yang tidak gaib. Makanya nanti ketika kita membaca keterangan penghuni surga itu, dikatakan kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Orang penghuni surga itu setiap kali dikasih buah-buahan, kullama ruziqu minha min samarat rizqan sebagai karunia bagi mereka, qalu mereka mengatakan ruziqna min qabl. Kalau buah seperti ini kami sudah pernah mendapatkannya di surga itu, pernah. Mungkin di sana ada dikasih apel gitu ya. Saya sebagai orang Malang akan menjawab, loh, apelnya Gusti Allah ten batu ngene gitu. Bahkan dikatakan di antara buah surga itu kan watalhim mamdud, pisang yang bertandan-tandan. Ustaz Munir dikasih pisang, loh, pisang gedang niki nggih ten Surabaya ten pasar pun kata gitu. Tapi ternyata dikatakan wa utubihi mutasyabiha. Ternyata mereka itu diberi dengan sesuatu yang mirip tapi tak sama. Mutasyabih itu dua objek, berbeda dengan mustabih. Mustabih itu syubhat. Kalau syubhat itu tiga objek. Syubhat itu mirip dengan yang halal dengan yang haram. Berarti ada syubhat, ada halal, ada tiga berarti ya. Tapi kalau mutasyabih itu dua. Ini mirip dengan ini gitu. Saat Munir nanti dikasih pisang, loh podo iki nek donya ono gedang ini. Ternyata wa utubihi mutasyabiha, mereka dikasih sesuatu yang mirip tapi tak sama. Mirip dengan objek yang lain tapi sebenarnya tidak sama. Apa ketidaksamaannya? Ya nanti kita buktikan bersama saat Munir nanti. Insyaallah. Mudah-mudahan ketemu ya. Berarti buah itu di surga gaib, tapi ada padanannya dengan sesuatu yang tidak gaib. Kita itu nggak sulit untuk memang tidak wala khatar ala qalbi basyar, tidak bisa wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basyar, tapi yang mirip ada. Bahkan kemudian yang lebih jelas Ustaz Munir, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada telepon dulu ya. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gaib ini. Oh ya. Ya, dengan Bapak? Dengan Bapak Azhari dari Manyar Sabangan, Surabaya. Bapak Azhari dari Manyar, Surabaya. Iya. Silakan Pak Azhari yang ditanyakan. Maaf, Ustadz. Saya tanya bagaimana dasarnya bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Gitu. Ini kan gaib ya Pak ya. Iya. Oke. Yang kedua, saya awam bagaimana orang Muslim itu kalau zikir la ilallah dia menoleh ke kiri ke kanan, apakah maksudnya itu? Oh gitu ya. Oke. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Azhari di Manyar, Surabaya. Ya, setelah mati ada kehidupan. Nah, ini juga rasulullah tidak. Gitu. Yang pertama tentu kita menempatkan wahyu segala-galanya sebenarnya, bahwa keterangan yang sampai kepada kita Nabi Muhammad SAW dalam transmisi sanadnya itu sampai kepada kita, orang itu akan dibangkitkan lagi. Surat Yasin, Ustaz Jinten mau Pak Azhari, Surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan memintai pertanggungjawaban atau menulis yang pertama perilaku mereka, dan yang kedua dampak dari perilaku kita. Iman apa tidak iman terhadap ayat ini? Tentu kita harus iman. Tentu kita harus iman. Keraguan kita tidak akan menyelamatkan kita, Ustaz Munir.
Gitu ya? Jenengan boleh ragu. Saya Munir tak kayak geni, cekelen. Aku ragu lek geni gue panas, ya cekelen, cekelen. Ketika Ustaz Munir memegang api yang saya sodorkan, yang saya berikan, kerasa panas apa tidak? Iya, ya, kerasa. Keraguan panjenengan tidak akan menyelamatkan panjenengan. Keraguan kita terhadap adanya surga dan neraka tidak akan menyelamatkan kita. Keyakinan kita ini yang akan menyelamatkan kita. Al-iman bil ghaibi, yang ditegaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang kedua, kalau tadi katanya minta dalil yang nakli dan akli. Yang akli, Allah itu menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan setelah kita meninggal dunia itu, dalam hadis dikatakan tulang ekor kita ini ada, tidak akan hancur, tidak akan tidak akan hancur. Kalau tangan, mulut kita ini semuanya akan hancur, kecuali ilaman rahimah rabbuh, atau siapa orang yang akan dijadikan tanda seperti Fir'aun. Tapi intinya tulang ekor ini tidak akan hancur. Berarti gimana? Allah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah bisa. Apalagi yang ada menjadi ada lagi. Itu lebih bisa lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi intinya ya, kalau dijelaskan seperti ini sebagian orang akan masih koyo opo gitu ya. Koyo opo. Cuma sekali lagi keraguan kita tidak akan menyelamatkan kita. Gitu. Jadi sinilah keyakinan kita, iman kita diuji. Alladzina yu'minuna bil ghaibi gitu. Kemudian yang kedua, Ustaz, ya. La ilaha illallah, zikir kanan kiri itu hanya dukungan secara fisik, ke rohani kita akan lebih mantap. La ilaha illallah, kita mengatakan tidak. Semua yang kita nomor satukan itu kita hilangkan. Gitu. Tapi ketika illallah, ada sebagian tarekat itu yang mengangguk. Illallah berarti kepastian bahwa semua yang nomor satukan saya nafikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang akan kita nomor satukan. Dinomor satukan dalam arti yang kita taati utama dan pertama dibandingkan dengan yang lain. Oh begitu, gitu Ustaz ya, gitu. Ya, kita kembalikan ke topik kita dari Ustaz ya. Tentang bagaimana cara meyakinkan sesuatu yang gaib ini gitu. Tapi kita closing itu Ustaz ya. Mohon maaf Ustaz kalau kita sudah tepat waktu Ustaz ya. Ya, pemirsa, menarik sekali tadi tentang pertanyaan dari Pak Azhari, dan tadi bagaimana kita meyakinkan sesuatu yang gaib ini. Kita yakinkan diri kita bahwa kita akan menikmati surga, terutama surga akhirat, yang mana kita sudah mencicipi surga di dunia ini. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Hujah Aswaja dalam tema liberalisme pemikiran dan gaya hidup bersama Ustaz Faris Khairul Anam LCMHI. Ustaz, kita teruskan Ustaz. Ini tapi segmen 5 ini sedikit Ustaz. Diteruskan dengan singkat. Tadi mutasyabihat itu Ustaz ya. Ya, ada mirip, ada tidak mirip mungkin itu. Ya, jadi kata benang merahnya bahwa sesuatu yang gaib itu ada padanannya dengan sesuatu yang tidak gaib. Jadi kita contohkan buah-buah surga itu. Yang lebih jelas lagi, Ustaz Munir, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Fawalladzi nafsi biyadi." Nabi sampai sumpah, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Mudahnya itu demi Allah itu. Sampai bersumpah Kanjeng Nabi. Innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Busra. Sesungguhnya dua jarak pintu surga. Jadi bingkainya. Jadi ada pintu itu kan ada bingkai. Ada sisi kanan ke sisi kiri. Dua jarak ini, dua jarak sisi surga itu, satu pintunya lakama baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Busra. Seperti jarak kota Makkah ke kota Hajar atau kota Makkah ke kota Busra. Dikaitkan dengan pembahasan kita, pintu surga sekarang ini gaib napa mboten? Gaib ya, tidak kelihatan. Tapi tiga kota yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, Makkah, Hajar, Busra, ini kan sesuatu yang tidak gaib. Yang haji pernah ke Makkah, tahu Makkah itu tidak gaib. Kota yang kedua yang disebutkan oleh Nabi, Hajar. Meskipun kita tidak tahu di mana itu Hajar,
itu kita akan tahu lewat peta atau dari Mbak Google kita akan tahu. Dan yang ketiga kota Busra, itu ada di wilayah Syam, 150 km dari ibu kota Damaskus, ibu kota negara Syria. Artinya 3 kota ini gaib nama badan? Tidak ada. Ternyata Nabi mengatakan atau sesungguhnya jarak 2 sisi pintu surga itu seperti Makkah ke kota Hajar. Kalau kita lihat di peta, Makkah di sini, Hajar di sini. Atau seperti Makkah ke kota Busra. Yang kita perhatikan diksi atau pilihan kata dari Nabi Muhammad SAW atau berarti menunjukkan persamaan. Bahwa apa? Secara mudah akan kita tangkap jaraknya Makkah ke kota Hajar ini sama persis dengan Makkah ke kota Busra. Nabi mengatakan 15 abad yang lalu di zaman belum ditemukannya alat pengukur jarak antar kota. Belum ada peta dengan segala rumus skalanya. Tapi sekarang melalui Mbah Google saja kita bisa tahu ternyata Makkah ke Hajar ini jaraknya sama dengan Makkah ke kota Busra. Sama-sama 1372 km. Berarti Makkah ke Hajar 1372, Makkah ke Busra juga 1372. Nabi menjelaskan tentang sesuatu yang gaib, valid, tidak terbantahkan secara ilmiah menurut penelitian empiris. Bahwa ternyata yang gaib itu memang ada persamaan dan keterangannya secara yang tidak gaib. Berarti ini menunjukkan bahwa al-khabar as-shadiq, Al-Quran itu super rasional, Ustaz. Supranasional dan lebih rasional, Ustaz, gitu. Ya, Ustaz, kita berhubung kita di penghujung waktu dan tidak terasa kita 1 jam di sini. Ya, silakan Ustaz, sebelum kita undur diri, silakan untuk memberikan kesimpulan kepada pemirsa. Closing yang kita sampaikan bahwa dinyatakan ar-ru'yah ilmiah aqwa minar ru'yah basariyah. Ilmu yang kita dapatkan dari sesuatu yang kita lakukan melalui pendekatan ilmiah, itu nanti ilmunya lebih mendalam, lebih mancep, lebih luas daripada ilmu melalui pengamatan. Kita pun sudah banyak menyaksikan dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kejadian di Kalimantan, di Papua, bahkan di luar negeri, kita tidak melihat secara nyata. Tapi melalui pendekatan ilmiah, kita membaca, kita telepon ke sana kemari, verifikasi. Ternyata ilmu yang kita dapatkan lebih banyak daripada mengamati secara langsung. Kecelakaan yang kita amati, kalau tidak kita teliti, kita tidak tahu siapa korbannya, berapa plat nomornya. Tapi ketika kita membaca koran, kita tahu lebih luas daripada sekedar pengamatan. Makanya koran kita adalah Al-Quran. Narasumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menyampaikan kepada kita wartawannya adalah orang yang tidak pernah berdusta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan balik bagi kita untuk meragukan kebenaran Al-Quran dan hadis serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, mudah-mudahan acara ini otokritik kepada kita semuanya yang mengedepankan materi atau mengedepankan duniawi. Mudah-mudahan kita kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis, dan gaya hidup kita juga sesuaikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan mudah-mudahan gaya hidup kita sesuai dengan syariat Allah SWT, pemikiran kita juga, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah bersama kami dari awal sampai akhir. Saya Badrul Munir bersama semua kru kerabat kerja Hujah Aswaja mohon diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.